Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kita berupa kenikmatan iman dan Islam, serta memberikan kita berupa kesehatan, keamanan, kedamaian, dan kebebasan kita dalam melaksanakan aktivitas dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita syukuri berbagai nikmat Allah yang lain yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri teladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang rahmati Allah, hari yang penuh barakah ini, mari kita bersama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian di antara dari keimanan, di antara akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita memuliakan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana disebut di dalam Al-Qur'an, tempat yang Allah muliakan adalah Masjidil Aqsa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekitar Masjidil Aqsa supaya kami tunjukkan dari tanda-tanda kekuasaan kami, supaya kita melihat kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Tempat yang mulia di muka bumi ini tidaklah banyak. Allah di antaranya menyebutkan tempat yang mulia yang pertama adalah Masjidil Haram, dan di dalamnya ada Ka'bah Al-Musyarrafah, di mana tempat ini adalah tempat yang pertama kali didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai tempat peribadatan kepadanya, sekaligus sebagai tempat di mana kaum muslimin menghadapkan kiblat
saat melaksanakan sholatnya. Kemudian yang kedua adalah Masjidun Nabawi Asy-Syarif, masjid di kota Madinah, di mana tangan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid ini. Ini adalah tempat yang mulia yang hendaknya kita jaga, hendaknya senantiasa kita agungkan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang saat ini berada di negara Palestina adalah tempat yang tidak kalah mulia dari dua tempat yang sebelumnya, di mana kemuliaan dari tempat ini sangat banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama bagi kaum muslimin dan semua orang yang menganut agama samawi, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebelum diperintahkan Allah menuju atau menghadapkan salatnya ke Masjidil Haram, maka mereka menghadap salatnya menuju ke Masjidil Aqsa sebagai tempat yang mulia di muka bumi ini. Kemudian kemuliaan yang lain, bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat berkumpulnya para nabi. Bahkan Palestina itu sendiri adalah tempat tinggalnya banyak sekali nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tinggal di Palestina. Disebutkan juga Nabi Lut alaihissalam sebagai ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau diselamatkan, hijrah menuju ke Palestina. Alladzi barakna haulah, sebagai negeri yang diberkahi oleh Allah. Disebutkan juga Nabi Daud alaihissalam, beliau juga tinggal di Palestina. Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai raja yang sangat kaya di saat itu, sekaligus Nabiullah, beliau memerintahkan alam semesta ini. Bukan hanya memerintahkan manusia, bukan hanya bangsa jin, tapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini melalui Palestina. Disebutkan juga Nabi Zakaria alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam, beliau juga berada di Palestina. Kemudian Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang bayi yang lahir dari seorang wanita yang perawan bernama Maryam. Beliau lahir di bumi Palestina. Maryam, ibunda Isa alaihissalam, adalah seorang wanita yang suci, yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan rahimnya untuk melahirkan sebaik-baik manusia di zamannya. Beliau berada di Palestina. Disebutkan juga orang-orang mulia, bahkan di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam akan kembali Allah turunkan ke muka bumi ini di sebuah menara putih yang berada di Palestina. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman nanti juga akan bertempur di negeri Palestina. Demikian juga kalau kita mengenal Talut dan Jalut, mereka juga berada di Palestina. Jemaah yang dirahmati Allah, kemuliaan Palestina ini tidak ada yang meragukan lagi. Sejarah menulis bagaimana negeri yang mulia ini dipenuhi dengan orang-orang saleh dan peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang diabadikan di dalam Al-Quran
dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bumi Palestina adalah warisan dari para nabi, warisan dari orang-orang saleh, warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harusnya kaum muslimin semuanya menjaganya. Bukan hanya rakyat Palestina, tapi seluruh kaum muslimin di dunia harus menjaga Masjidil Aqsa dari kaum Zionis, para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, peristiwa penting yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Isra Mi'raj. Juga terlebih dahulu beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu malam menuju ke Palestina terlebih dahulu sebelum menghadap kepadanya sampai ke Sidratul Muntaha, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang kita sebutkan tadi. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awwalu?" Aku bertanya, wahai Rasulullah, manakah masjid yang pertama kali dibangun? Qala al-Masjidil Haram. Beliau menjawab, Masjidil Haram. Maksudnya adalah Ka'bah. Qultu summa ayyun? Kemudian masjid mana? Qala summa al-Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Qala arba'un. Berapa jarak keduanya? Kata Abu Dzar kepada Rasul. Maka beliau menjawab, arba'un, 40. 40 maksudnya adalah 40 tahun. Thumma aynama adrakatka as-salah ba'du fasalli fa innal fadla fihi, wa fi riwayatin aynama adrakatka as-salah fasalli fa huwa masjidun. Kemudian dimanapun salat menjumpaimu setelah itu, maka salatlah, karena keutamaan ada padanya. Dan dalam riwayat yang lain, dimanapun salat menjumpaimu, maksudnya dimanapun kamu menemui waktu salat, maka salatlah dimanapun kamu berada, karena ia adalah masjid. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam hadis ini, jarak pembangunan Masjidil Aqsa setelah Ka'bah adalah hanya selang 40 tahun. Ka'bah diriwayatkan dibangun oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyebutkan yang membangun adalah Nabi Adam alaihi salam. Sehingga sebelum manusia banyak di muka bumi ini, maka Ka'bah sudah dibangun di muka bumi ini. Kemudian setelah itu dibangunlah Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang paling tua di muka bumi ini dan paling dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya setelah semua makhluknya, dan demikian juga seluruh makhluknya. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk menghadapnya melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah perintahkan beliau menghadap dulu atau mampir dulu ke Masjidil Aqsa. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih, saat beliau sampai ke Masjidil Aqsa, maka kemudian beliau melaksanakan salat, dan kemudian salatlah bersama beliau para nabi-nabi yang mulia di belakang beliau. Jemaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan Masjidil Aqsa adalah masjid yang sangat mulia, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat beliau tengah sibuk mengurusi orang-orang yang banyak murtad sepeninggal Rasulullah, dan kemudian pasukan beliau yang sudah dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar sampai ke Palestina, maka beliau tidak meminta mereka untuk balik ke
Madinah untuk membantu beliau menyelesaikan masalah orang-orang murtad. Ini juga menunjukkan bagaimana mulianya Palestina, mulianya negara Syam. Di zaman itu disebut sebagai negara Syam, yaitu Palestina dan sekitarnya. Dan dengan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terus meneruskan amanah Rasulullah untuk mengirim pasukannya sampai Palestina dan sekitarnya, maka Islam kemudian tersebar ke seluruh dunia hingga zaman sekarang ini. Jemaah yang dirahmati Allah, disebutkan di zaman dahulu Palestina pernah ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 583 Hijriah, terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Rajab, dan itu adalah saat di mana Rasulullah SAW mi'raj ke langit melalui Baitul Maqdis. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi pada zaman dahulu mengusir orang-orang Romawi yang mengotori bumi suci Palestina. Bagaimana beliau padahal beliau seorang yang masih muda, memiliki kekuatan yang luar biasa menggerakkan kaum muslimin untuk melindungi Masjidil Aqsa. Namun di zaman ini Masjidil Aqsa dikotori oleh tangan-tangan kotor orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi, yang mereka berusaha terus-menerus merebut Masjidil Aqsa untuk mereka gunakan sebagai kuil-kuil kotor mereka. Hari-hari ini kaum muslimin di Palestina membutuhkan bantuan doa kita, bantuan dari support kita semua. Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari bombardir, dari serangan Zionis yang sudah 6 hari. Kaum muslimin di Palestina banyak yang meninggal dunia, banyak yang menjadi syuhada hanya karena mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya karena mereka mempertahankan tanah suci Palestina, warisan dari para nabi. Hanya karena mereka mengatakan qul huwallahu ahad, mereka diserang oleh orang-orang kafir, khususnya orang-orang Zionis laknatullahi alaihim. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, di hari yang penuh barakah ini, mari kita semuanya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Semoga Allah mengusir, membunuh, menghancurkan makar-makar musuhnya, dan Allah bersihkan Masjidil Aqsa dari segala kotoran, dari segala makar musuh-musuhnya, dari orang-orang Yahudi, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala